Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah yang hadir dan mengikuti ta'lim kita untuk memperbaiki tahsin bacaan Al-Quran kita, sekaligus juga tadabbur tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Marilah pada kesempatan yang baik dan insyaallah dipenuhi berkah ini, kita mengawali dengan manjatkan puji syukur atas segala anugerah dan nikmat Allah. Diberikan kesempatan di bagian untuk terus istiqomah mengikuti ta'lim, tilawah dan tahsin Al-Quran ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan masih dalam surah Ali Imran ayat ke 78 sampai 80. Sebagaimana biasa saya ingin baca dulu dan mohon diperhatikan. Setelah itu nanti kita baca bersama-sama, saya baca dan diikuti, dan yang ketiga nanti dipraktekkan oleh jemaah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي
النبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Mari jamaah sekalian, selanjutnya kita praktekkan dengan saya awali. Mohon sekali lagi bacanya yang jelas, makharijul hurufnya yang penuh dikeluarkan dengan yang jelas, jangan nanggung-nanggung supaya terbiasa dengan bacaan yang fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Makharij itu kata plural atau jamak dari kata tunggal makhraj. Nah, jadi makhraj itu makharij. Makhraj itu satu keluar, satu jalan keluar. Kalau makharij beberapa jalan keluar. Huruf itu juga plural, jamak. Karena kita akan bahas banyak huruf dan banyak jalan keluar. Apakah tunggalnya huruf? Yang tahu pulang duluan nggak apa-apa, nggak usah ikut coffee morning. Harfun. Harfun jamaknya huruf. Ingat ya supaya kita mengenal bahasa Arab juga. Jadi makharij itu dari kata makhraj tunggalnya. Huruf itu ternyata jamak. Huruf itu beberapa huruf. Satu huruf harf. Harf atau harfun. Nah, jadi makharijul huruf artinya beberapa jalan keluar. Beberapa huruf. Itu kalau mau diartiin. Nah, karena huruf itu banyak. Berapa jumlah huruf hijaiyah? 28. Dari alif, ba, ta, tha, jim, ha sampai ya itu jumlahnya 28. 28 inilah disebut dengan huruf namanya dalam bahasa Arab. Masing-masing huruf itu ada tempat atau jalan keluarnya. Beda antara huruf mim dengan huruf a. Cara mengeluarkannya itu dalam teori ilmu tajwid nanti dibedakan. Memang beda. A sama ba beda. Nah, makanya disebut sebagai makharijul huruf. Secara umum makharijul huruf ini karena sudah begini ada 5 macam. Atau kita sebut begini saja. 5. Nah, nanti kita bahas yang sedikit dulu. Ada 5 macam minimal dari makharijul huruf. Yang pertama namanya jaufun. Jaufun. Jaufun atau orang nyebutnya jauf. Jauf. Apa yang disebut dengan jauf? Ini sengaja nggak saya artiin biar diingat-ingat lalu malah semakin bisa ya. Jauf itu boleh diartikan dengan rongga mulut. Rongga mulut itu di mana? Di penghujung dada sini, di penghujung dada. Jadi kalau tenggorokan kan ini, rongga mulut di sini, di penghujung dada. Jadi bunyinya itu pasti muncul dari dalam, tidak dari tenggorokan, tidak pula dari mulut, apalagi dari bibir. Itu namanya rongga mulut. Kapan huruf disebut huruf? Kalau jenis hurufnya itu adalah sama dengan huruf mad, yaitu alif, kemudian wawu, kemudian ya. Ini namanya masuk kategori huruf jauf. Alif, wawu, dan ya. Tapi bukan jenis hurufnya loh ya. Ini orang sering salah. Tapi saat dibunyikan panjangnya, saat dibunyikan matnya. Contoh terkumpulnya di kalimat ini. Nu, hi, ha. Nu, wawunya ini. Hi, ya-nya ini. Ha, alif. Saat kita baca a, ini alif. U, ini wawu.
I, ini ya. I diakhiri dengan ya. Nu, hi, ha, itu mesti keluarnya dari rongga mulut. Nah, jadi pas saat dia dibaca, harokatnya itulah yang disebut dengan huruf jauf. Hanya ada ini aja. Makanya saat kita membaca mad itu pasti keluarnya dari ujungnya dada yang disebut dengan rongga mulut. Nuhiha. Kalau Bapak Ibu membaca gambar makharijul huruf itu pasti kan ada gambar kepala tuh biasanya di Quran baca nggak itu, melihat nggak? Ada kepala, saya nggak bisa gambar kepala begini, terus nanti ini apa namanya leher. Nah, terus di sini, disinilah a. Ini satu ya, satu baris ya, bukan a, alif, wawu, ya. Di sini. Nah, yang di sini, ini apa namanya nih leher nih? Ini kita katakan begini, ini mulut. Di sini namanya tenggorokan. Apa namanya tenggorokan? Di sini namanya halqun atau halqi. Halqi. Kalau ini jaufi, boleh di sini jaufi. Jaufun, jaufi, boleh. Boleh jaufun, boleh jaufi. Halqi. Halqi. Apa arti halqi tadi? Tenggorokan. Bangsa tenggorokan sebenarnya. Kalau halkun tenggorokan, kalau halqi bangsa tenggorokan. Indonesia, Indonesi, bangsa Indonesia. Jadi pengelompokan, itu bahasa Arab itu begitu. Kalau ada namanya ya nisbah panjang ini, jadi misalnya kayak apa namanya Indonesi, bangsa Indonesia, Indonesia saja. Jaufun itu artinya rongga mulut, jaufi bangsa rongga mulut, halqun tenggorokan, halqi bangsa tenggorokan. Bangsa itu maksudnya sesuatu yang dikelompokkan dalam nama ini. Halqi tenggorokan ini jumlah hurufnya sama dengan huruf idhar halqi yang jumlahnya ada 6. Hamzin, hamzah dulu. Wahain, ha. Hamzin wahain, hamzin wadilada hamzin wahain, ha'i, ha. Wal aini, ain. Sini ya. Wal ghaini, wal hamzin wahain, ha'i wal aini thumma al ghaini, al kha'i, kha. Ini enaknya kalau kita hafal itu jadi ingat syairnya saja. Nah, ini namanya huruf halqi. Ini hamzah, ha, ha, ain, gha, kha, ini mesti keluarnya dari tenggorokan sini. Cuma ada yang agak dalam ain, ada yang di tengah kha, ada yang agak apa namanya ke atas hamzah. Hamzahnya a, i, u. Nah, dari sini tapi agak lebih ke atas. Itu namanya huruf halqi. Sekali lagi huruf halqi, tempat keluarnya dari tenggorokan. Jamaah sekalian. Nah, di dalam ilmu tajwid nanti kalau ada nun dan tanwin bertemu salah satu di antara huruf halqi ini yang harus dibaca idhar. Yang dibaca idhar apanya? Dibaca idhar itu apa? Nunnya itu. Jadi nunnya itu jelas. Tadi contohnya minhum, ada nun mati, nun sukun bertemu dengan apa ini? Maka nggak boleh minhum, nggak boleh, harus minhum. Nah, nanti begitu juga di mana aja nun mati atau tanwin. Tanwin itu hakikatnya nun mati juga, cuma dia harokatnya tanwin. Cuma kalau dibaca dia menjadi nun mati. Ini namanya makharijul huruf halqi. Ya mas sekalian, ingat-ingat dua saja ini, insya Allah Pak Jiwan sudah mulai mau sejak tadi duduknya gagah begini, giliran kasih teori kayaknya sudah mulai lemes saja. Makanya nggak saya tambah, cukup dua ini saja. Ini masih ada 3. Ini pun
yang pokok-pokoknya. Nanti pokok-pokoknya itu ada rinciannya, tapi kita belajar dari pokok-pokoknya ini dulu. Boleh saya simpulkan makharijul huruf, itu udah hampir jam 6 jamaah sekalian, atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Nah, kita sudah mulai belajar di sini nih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah mulai belajar 1 dan 2. Namanya yang 1 jaufun atau jaufi. Yang kedua apa namanya? Halqi, halqun atau halqi. Itu tulisannya kayak begitu. Bapak sekalian. Nah, 3, 4, 5 kita akan menyusul. Moga-moga bisa difahami dengan baik. Pelan-pelan saja. Tapi yang penting kalau aktif mah bisa. Kalau absen-absen terus ya hilang. Demikian jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan doa kita. Semoga Allah membuka akal fikiran dan hati kita, dimudahkan terus menerima ilmunya, terutama ilmu-ilmu Al-Quran yang kita pelajari. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.